Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Pada kuliah ke-8 ini kita akan membahas tentang penggunaan turunan. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang maksimum dan minimum dari suatu nilai fungsi. Misalkan saya punya f adalah sebuah fungsi dengan daerah definisinya yaitu domain f, kemudian saya mengambil titik c ada di elemen domain. Kemudian ini definisinya, jika f disebut mencapai maksimum di titik c bila nilai fungsi c lebih besar sama dengan nilai fungsi x untuk semua x elemen di domain. Dan kita bisa katakan bahwa di sini fc disebut sebagai nilai maksimum. Kemudian f disebut mencapai minimum di titik c bila nilai fungsi di titik c itu kurang dari sama dengan nilai fungsi x untuk setiap x elemen di domain. Kita dapat katakan di sini bahwa titik nilai fungsi fc itu disebut sebagai nilai minimum. Kemudian ada contoh, sini saya punya grafik seperti ini grafiknya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini grafik tersebut akan mempunyai maksimum gitu ya. Maksimumnya dicapai pada titik ini. Kemudian akan mencapai minimum di titik yang di sini. Kemudian kalau saya punya grafiknya seperti ini, kemudian nilai fungsinya di sini ya. Nilai fungsinya adalah ini yang bulatan hitam. Maka di sini kita bisa dapat katakan bahwa grafik tersebut tidak mempunyai nilai maksimum. Kenapa tidak mempunyai nilai maksimum? Kalau Anda perhatikan di sini titik puncaknya ini dia tidak terdefinisi di sini gitu ya. Dia terdefinisinya di sini. Maka dia tidak mempunyai nilai maksimum. Kemudian apakah minimumnya ada? Nah, ini untuk yang grafik seperti ini dia ada minimumnya, ada di sebelah sini minimumnya. Berikutnya kalau saya punya fungsi seperti ini suatu fungsi yang ini tidak akan pernah memotong di sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, apakah fungsi tersebut memiliki maksimum dan minimum? Ternyata kalau kita perhatikan fungsi ini tidak mempunyai maksimum. Karena apa? Karena dia nilainya akan bertambah besar tapi tidak pernah memotong di sumbu Y. Begitupun yang X ya di sini ya. Kita tidak akan mendapatkan suatu nilai yang minimum karena dia tidak akan memotong di sumbu X. Nah, dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan ya. Jadi, kalau saya punya suatu fungsi yang kontinu dan domain dari f berupa selang tertutup a, b, maka kita katakan f itu mempunyai titik maksimum dan titik minimum. Nah, titik maksimum dan titik minimum itu bisa terjadi pada kita sebut sebagai di sini titik ekstrim ya. Titik ekstrim itu adalah titik di mana fungsi tersebut mencapai titik maksimum ataupun titik minimum. Jadi, titik ekstrim itu yang pertama bisa saja terjadi pada titik ujung interval. Jadi contohnya di sini kalau saya punya grafiknya seperti ini, berarti kan domainnya dari sini sampai sini ya. Tersebut misalnya ini A, kemudian ini B. Nah, kita lihat di sini, maka fungsi yang seperti ini dia akan mencapai nilai maksimum pada titik X sama dengan A. Kemudian dia akan mencapai minimum pada X sama dengan B. Kita perhatikan di sini nilai A dan B ini ada di ujung-ujung interval. Kemudian ada yang kita sebut sebagai titik stasioner. Jadi nilai suatu fungsi akan mencapai nilai maksimum ataupun nilai minimum ada di titik stasionernya. Titik stasioner itu kalau kita perhatikan, nah seperti ini. Artinya titik stasioner ini adalah kalau saya tarik garis seperti ini, gitu ya. Kemudian ini juga saya tarik garis. Saya tarik garis di sini. Nah, kalau kita lihat di sini artinya apa di sini? Artinya adalah gradiennya
kalau kita lihat di sini gradiennya itu sama dengan 0 ya. Nah, karena kemiringannya tidak ada, di sini juga tidak ada. Kemudian gradien sama dengan 0 itu artinya bisa saya sebut juga di sini bahwa turunan pertama dari fungsi X ini harus sama dengan 0. Jadi titik stasioner itu terjadi, titik maksimum dan titik minimum akan terjadi bisa saja kemungkinannya di titik stasioner ini ya. Jadi pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian untuk yang ketiga, titik maksimum dan titik minimum itu bisa terjadi pada saat seperti ini. Kalau saya punya grafik seperti ini ya, ini akan mencapai maksimum di sini atau juga akan mencapai minimum di sini. Kalau Anda perhatikan ini di titik, misalnya saya tulis ini A dan B gitu ya. Titik B ini kalau kita lihat dia nilai fungsinya ada 2 ya. Artinya bukan ada 2. Jadi untuk saat sama dengan B misalnya nilainya yang di sini. Tapi kalau mendekati B dari sebelah kanan, dia nilainya adalah yang ini gitu ya. Maka kalau kita ingat lagi konsep limit, sebenarnya ini limitnya tidak ada ya, atau tidak kontinu. Tapi bisa saja satu fungsi akan mencapai titik minimum atau maksimum yang seperti ini. Ini kita katakan titik singular di sini. Artinya titik singularnya kalau saya kaitkan dengan turunan pertama, berarti di sini titik singularnya itu adalah artinya turunan pertama dari fungsi ini tidak ada ya. Jadi turunannya tidak ada. Jadi bisa saja terjadi suatu nilai maksimum dan minimum terjadi pada titik singular. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tempat-tempat kemungkinan terjadinya ekstrim atau kita bisa sebut sebagai calon titik ekstrim gitu ya, ini atau titik kritis bisa sering dikenalnya. Nah, ini bisa saja terjadi yang pertama tadi pada titik ujung interval, kemudian ada juga pada di titik stasioner, atau bisa juga terjadi pada titik singular, yaitu titik di mana F tidak mempunyai turunan. Kemudian, titik di mana F mencapai maksimum atau minimum, tadi kita sebut sebagai titik ekstrim. Berikut ada contoh. Misalkan saya punya fungsinya adalah X kuadrat, X-nya elemen min 1 sampai 2, artinya saya punya domainnya ada di interval tertutup min 1 sampai 2. Kita ingin menentukan di mana F mencapai maksimum ataupun minimum. Tadi kita ingat di sini bahwa titik kritisnya, ya, calon titik kritis di sini yang pertama adalah kita bisa saja di titik ujung interval. Dan di sini karena interval kita punyanya adalah min 1 dan 2, maka calonnya itu adalah kita bisa tuliskan di sini bahwa yang berikutnya adalah titik X sama dengan min 1 kemudian X sama dengan 2. Nah, ini calon-calonnya. Kemudian yang berikutnya tadi bahwa dikatakan bahwa yang kedua kemungkinannya itu ada di titik stasioner.
Titik stasioner itu adalah f aksen x-nya ini sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa kalau saya punya fx-nya sama dengan x kuadrat, maka aksen x-nya akan sama dengan 2x. Nah, ini dia tadi katanya harus sama dengan 0. Dia akan terpenuhi pada x-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa dapatkan calon-calonnya adalah 1, 2, kemudian 0. Yang ketiga itu tadi katanya syaratnya adalah titik singular ya di sini. Dikatakan syaratnya adalah titik yang ketiga adalah titik singular. Nah, titik singular ini tadi definisinya adalah f aksen x-nya tidak ada. Maksudnya adalah kalau kita tahu tadi f aksen x-nya adalah 2x, kira-kira ada tidak x yang menyebabkan bahwa 2x ini tidak ada nilainya. Anda ingat lagi, kalau saya punya fungsi f aksen x sama dengan 2x, maka x-nya bisa, kalau saya masukkan ke dalam suatu mesin angka, mesin fungsi, di sini x-nya untuk elemen bilangan real pasti akan keluar ya. Jadi artinya apa? Di sini kita tidak punya titik singular. Jadi tidak ada x yang menyebabkan f aksen x-nya itu tidak ada. Jadi kita hanya punya 3 calon di sini. Ada x sama dengan min 1, kemudian x sama dengan 2, dan x sama dengan 0. Dan tadi kita tahu bahwa calon titik kritisnya ini adalah kita punya yang pertama, tadi kita punya adalah kita punya tadi x sama dengan min 1. Nah, karena fungsinya adalah x kuadrat, maka kalau saya substitusikan ke dalam suatu nilai fungsinya, maka ini hasilnya akan sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Kemudian yang kedua, kita punya tadi syaratnya adalah x sama dengan 2. Kita masukkan juga ke dalam suatu fungsinya, maka kalau saya masukkan, kita akan dapati sama dengan 4 ya. Kemudian yang ketiga tadi ada kita dapatkan titik singular, titik stasioner, stasionernya adalah x sama dengan 0. Maka kalau saya masukkan ke dalam fungsinya, f0 ini sama dengan 0. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Jadi f mencapai maksimum di titik x sama dengan, kita lihat sini mencapai maksimumnya ada di nilai maksimumnya adalah 4 gitu ya, tapi di titik x sama dengan 2 di sini. Capai x sama dengan 2 dengan nilai maksimumnya adalah 4 dan mencapai minimum di x sama dengan, kalau kita lihat di sini minimumnya adalah 0 ya. Jadi x sama dengan 0 dengan nilainya 0 ya. Jadi seperti ini untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat.
Kemudian yang contoh kedua, saya punya fungsinya adalah min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Kemudian saya punya domainnya adalah min 1 sampai 2. Kita ingin menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, ini seperti tadi lagi. Pertama kita membuat calon titik ekstrim atau titik kritis ya. Yang pertama tadi adalah titik ujung interval. Nah, di sini kita lihat tadi intervalnya ada di ujung-ujungnya adalah min 1 dan x sama dengan 2. Kemudian yang kedua, titik stasioner. Nah, titik stasionernya di sini tadi adalah bahwa kita tahu f aksen x itu harus sama dengan 0. Karena fungsinya di sini kita tahu adalah min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat, maka turunannya adalah kita punya min 6x, saya tulis seperti ini ya, x kuadrat ditambahkan 6x. Ini harus sama dengan 0. Kemudian kita bisa menuliskan, karena di sini ada mengandung faktor 6x ya, jadi saya bisa tuliskan 6x saya kalikan dengan min x ditambah 1 gitu ya, sama dengan, dari sini kita bisa dapatkan apa? Kita bisa mendapatkan di sini 6x sama dengan 0 atau min x tambah 1 sama dengan 0. Atau kita bisa dapatkan di sini berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan min 1 di sini ya. Jadi kita punya titik stasionernya ada 2. Kemudian yang ketiga, titik singular. Nah, di sini titik singularnya kalau kita perhatikan turunan pertamanya ini, kemudian ada nggak nilai x yang tidak memenuhi, artinya ada nggak nilai x yang akan menyebabkan bahwa fungsi ini tidak mengeluarkan nilai pada suatu mesin fungsi gitu ya. Ternyata kalau kita lihat x yang di sini kita bisa masukkan himpunan bilangan real, pasti akan keluar ya. Titik singularnya di sini tidak ada. Sehingga kita punya calon-calonnya adalah min 1, 2, 0 ya. Min 1-nya ini sudah sudah sama dengan yang di atas ini. Jadi cukup kita tuliskan 1 kali. Jadi kita punya 3 kandidat titik ekstrim. Kemudian dari ketiga calon tersebut ya, di sini kita dari ketiga calon tersebut kita dapat mencari nilainya. Jadi untuk x sama dengan min 1, kalau Anda masukkan ke dalam suatu fungsi fx, maka min 1 ini Anda bisa hitung berapa nilainya. Min 1 pangkat 3, berarti min 1 dikalikan min 2 adalah 2. Kemudian ini min 1 dikuadratkan 1 kali 3, 3. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Kemudian untuk x sama dengan 2.
Untuk X sama dengan 2, di sini kita punya nilai fungsinya adalah, kalau Anda masukkan, ini adalah 2 pangkat 3, 8, 8 kali min 2, 16, saya tuliskan dulu, min 16, ditambahkan 3 dikali 4 ya, 12. Hasilnya adalah 28. Kemudian, yang terakhir calonnya untuk X sama dengan 0, kita dapati di sini F0-nya adalah sama dengan 0. Nah, dari ketiga calon ini, kita bisa menyimpulkan sehingga F mencapai maksimum di titik X sama dengan 2 ya, dengan nilai maksimumnya adalah 28, kemudian mencapai minimum di X sama dengan 0 dengan nilainya, dengan nilai ya, di sini dengan nilai minimumnya adalah 0 ya.